Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Belkis Rafita. Di sini saya akan membahas mengenai filsafat. Ada beberapa materi yang akan saya bahas, jadi tolong disimak ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar filsafat. Apa sih itu filsafat? Definisi filsafat adalah upaya sistematis untuk memahami realitas kebenaran dan nilai-nilai melalui pemikiran kritis dan logis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sehingga filsafat sering diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Apa itu cinta? Cinta adalah keinginan untuk mendekati sesuatu yang disukai. Cinta juga ungkapan kerinduan dan keinginan untuk meraih. Cinta juga adalah hasrat untuk memberi dan menerima dengan tulus. Sedangkan kebijaksanaan adalah pemikiran yang sesuai dengan kebenaran. Kebijaksanaan juga adalah mencari kesempurnaan dari diri manusia, menggambarkan urusan dan membenarkan hakikat. Ciri-ciri filsafat memiliki 5 ciri utama. Yang pertama, pemikiran universal. Pemikiran universal adalah pemikiran yang mencangkup segala sesuatu tanpa batas. Contoh, filsafat bertanya tidak hanya tentang bagaimana suatu bekerja, seperti ilmu, tetapi juga mengapa suatu ada. Misalnya, apa hakikat keberadaan? Yang kedua yaitu pemikiran spekulatif. Pemikiran yang melibatkan penalaran mendalam berdasarkan logika, meskipun belum tentu ada bukti empiris yang mendukung. Contoh, apakah ada kehidupan setelah kematian? Atau bagaimana alam semesta tercipta? Yang keempat yaitu pemikiran sistematis. Pemikiran ini adalah pemikiran yang terorganisir, mengikuti alur logis, dan memiliki hubungan antara satu gagasan dengan yang lainnya. Contoh, Aristoteles dalam metafisika memulai dari konsep keberadaan, lalu menghubungkannya dengan substansi, penyebab hingga tujuan keberadaan. Yang kelima yaitu pemikiran bertanggung jawab. Pemikiran yang mempertimbangkan dampaknya pada kehidupan manusia. Filsafat tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga peduli pada nilai etis dan moral yang harus dipertanggungjawabkan. Contoh, pemikiran tentang etika, bertanggung jawab terhadap dampaknya. Misalnya, pertimbangan bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan digunakan untuk kebaikan manusia, bukan sebaliknya. Selanjutnya adalah objek filsafat. Pemikiran filsafat mempunyai 2 objek. Yang pertama, objek material. Objek material adalah segala sesuatu yang ada, termasuk alam, manusia, dan kehidupan. Sedangkan objek formal adalah cara pandang kritis, rasional, dan menyeluruh terhadap objek material. Selanjutnya adalah proses berpikir menurut John Dewey. Menurut John Dewey, proses berpikir adalah proses mental yang melibatkan pemrosesan informasi untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, atau memecahkan masalah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mereka-reka atau membuat hipotesa. Mereka-reka adalah bagian dari pikiran spekulatif, di mana seseorang memprediksi atau mengasumsikan sesuatu berdasarkan pengalaman atau informasi awal. Yang kedua, membuat kesimpulan.
Membuat kesimpulan merupakan hasil dari proses berpikir logis di mana seseorang menyimpulkan sesuatu berdasarkan bukti atau premis yang ada. Yang ketiga, dicari definisinya. Tahap ini adalah tahap dalam berpikir kritis untuk memahami arti atau makna sesuatu dengan jelas dan terdefinisi. Dan yang keempat adalah timbul rasa sulit. Kondisi yang sering memicu proses berpikir karena seseorang merasa perlu mencari solusi atau jalan keluar dari masalah. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan data. Langkah ini adalah langkah dalam berpikir sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan sebelum melakukan analisis atau pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, berpikir mencangkup aktivitas kognitif seperti memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Kemudian adalah proses berpikir dalam pandangan tokoh-tokoh. Yang pertama, filsafat menurut Aristoteles. Bagi Aristoteles, berpikir adalah aktivitas akal budi yang bertujuan untuk memahami realitas. Dia menekankan pentingnya logika serta alat berpikir untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Berpikir juga melibatkan penginderaan dan pengalaman. Dia berkata, akal adalah bagian tertinggi dari jiwa manusia yang memungkinkan manusia untuk memahami kebenaran. Yang kedua adalah filsafat menurut Plato. Plato memandang berpikir sebagai upaya jiwa untuk mencapai kebenaran melalui dunia ide. Menurutnya, dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ideal yang sempurna. Berpikir adalah proses untuk mengingat kebenaran yang telah ada di jiwa sejak sebelum terlahir. Katanya, berpikir adalah pencakapan jiwa dengan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah pemikiran filsafat menurut Immanuel Kant. Kant memandang berpikir sebagai proses mengorganisir pengalaman berdasarkan kategori rasional. Berpikir tidak hanya tergantung pada pengalaman indrawi, tetapi juga melibatkan struktur a priori dalam akal manusia, seperti ruang, waktu, dan kausalitas. Dia mengatakan berpikir adalah cara manusia memahami dunia melalui batas-batas rasio. Selanjutnya adalah materi tentang hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, ilmu, dan agama adalah tiga pendekatan yang memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami realitas, mencari kebenaran, dan memberi makna pada kehidupan. Ketiganya saling berhubungan meskipun memiliki perbedaan fokus dan metode. Berikut penjelasan keterkaitannya. Yang pertama, hubungan filsafat dan agama. Keterkaitannya adalah filsafat sering digunakan untuk memahami konsep-konsep agama secara rasional. Contohnya dalam filsafat agama, banyak tokoh-tokoh agama menggunakan argumen filosofis untuk memperkuat keyakinan mereka. Misalnya argumen kosmologis dan ontologis tentang keberadaan Tuhan. Yang kedua, hubungan filsafat dan ilmu. Keterkaitannya adalah ilmu sering dianggap sebagai cabang dari filsafat, terutama filsafat alam yang kini dikenal sebagai fisika. Filsafat ilmu mengkaji asumsi, metode, dan batasan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah hubungan ilmu dengan agama. Keterkaitannya dengan agama adalah memberikan kerangka moral untuk penggunaan ilmu, misalnya dalam bioetika. Ilmu dapat memperkuat keimanan melalui penemuan yang dianggap konsisten dengan ajaran agama. Misalnya, keteraturan alam dianggap sebagai tanda kebesaran Tuhan. Nah, kemudian kita menemukan titik temu antara filsafat dan agama. Filsafat dan agama sama-sama mencari kebenaran tentang kehidupan, Tuhan,
dan alam semesta. Keduanya membahas nilai-nilai moral untuk membimbing manusia menjalani kehidupan. Contoh, konsep keadilan dalam agama juga menjadi fokus filsafat. Filsafat sering mendukung argumen rasional untuk membuktikan keberadaan Tuhan, seperti argumen kosmologis dan ontologis. Selanjutnya, titik temu antara filsafat dengan ilmu. Ilmu menggunakan logika yang dikembangkan dalam filsafat untuk membuat metode ilmiah. Contoh, induksi dan dedukasi dalam metode ilmiah berasal dari logika filsafat. Filsafat membantu ilmu memahami dasar-dasar teorinya, seperti dalam filsafat ilmu, yaitu epistemologi. Keduanya mencari pemahaman tentang dunia, filsafat secara konseptual, ilmu secara empiris. Kemudian titik singgung filsafat, agama, dan ilmu. Dalam ketegangan antara rasio dan iman, agama sering berbasis pada keyakinan iman, sedangkan filsafat dan ilmu pada rasionalitas. Contoh, teori evolusi dalam ilmu terkadang berbenturan dengan pandangan agama tentang penciptaan. Yang kedua, pembahasan tentang kehidupan setelah mati. Menurut agama menawarkan keyakinan tentang surga atau akhirat. Filsafat membahasnya secara abstrak tanpa keterikatan pada dogma agama. Ilmu sulit menjawab karena keterbatasan data empiris. Dan yang ketiga, pertanyaan tentang asal-usul alam semesta. Ilmu menjelaskan dengan teori seperti Big Bang. Agama mengacu pada kisah penciptaan. Filsafat mempertanyakan apa yang ada sebelum itu ada. Mengapa semuanya ada? Kesimpulannya, titik temu ketiganya membantu manusia memahami keberadaan, kebenaran, dan tujuan hidup. Titik singgungnya, perbedaan pendekatan agama dengan iman, filsafat dengan logika, dan ilmu dengan bukti empiris. Kadang menimbulkan konflik tetapi juga memperkaya diskusi. Materi selanjutnya yaitu sejarah awal perkembangan filsafat. Ilustrasi perkembangan filsafat berkembang dari cara berpikir tradisional yang bersifat mitosentris menuju logosentris. Perubahan ini menandai peralihan dari penjelasan berbasis mitos menuju pendekatan rasional. Berikut ilustrasi perkembangan tersebut. Yang pertama yaitu mitosentris. Pengertiannya, pemikiran manusia pada masa awal didominasi oleh mitos, cerita-cerita tentang dewa-dewi atau kekuatan gaib untuk menjelaskan fenomena alam dan kehidupan. Contoh, mengapa terjadi petir? Jawabannya adalah Zeus sedang marah dalam mitos Yunani. Karakteristiknya adalah bersifat dogmatis, diterima tanpa pertanyaan, berdasarkan tradisi dan kepercayaan kolektif, tidak membutuhkan pembuktian rasional. Kelemahannya tidak dapat diuji atau dipahami secara logis. Yang kedua adalah logosentris. Pengertiannya, filsafat muncul ketika manusia mulai menggunakan logos atau akal atau logika untuk menjelaskan fenomena alam secara rasional. Pertanyaan utama, apa prinsip dasar alam semesta? Karakteristiknya adalah berbasis logika dan pemikiran kritis, menolak penjelasan supranatural, berusaha mencari kebenaran universal. Peralihan dari mitos ke logos, pemikiran rasional ini pertama kali muncul di Yunani kuno sekitar abad ke-6 sampai dengan Masehi. Para filsuf alam, yaitu Prasokrates, mencari elemen dasar yang menjadi asal-usul alam. Pertanyaan tentang asal-usul alam menjadi fokus utama para filsuf alam. Apa elemen dasar yang menjadi sumber segala sesuatu? Bagaimana alam bekerja tanpa campur tangan kekuatan gaib? Selanjutnya, filosof alam. Selanjutnya, apa sebenarnya asal-usul alam? Filosof alam meliputi beberapa tokoh di era Prasokrates. Yang pertama, yaitu Thales. Menurut Thales,
Semua benda berasal dari air, karena air dapat berubah menjadi berbagai bentuk, dari padat, cair, dan gas. Thales dianggap sebagai filsuf pertama karena ia menggunakan penalaran rasional, bukan mitos. Contoh, Thales melihat bahwa air adalah elemen esensial dalam kehidupan. Tanaman dan hewan membutuhkan air untuk hidup. Air dapat berubah bentuk menjadi es, cair, atau uap, menunjukkan kemampuannya menjadi dasar dari berbagai hal. Laut dan sungai menjadi sumber kehidupan di masyarakat kuno. Yang kedua yaitu Anaximandros. Menurutnya, alam semesta berasal dari sesuatu yang tidak terbatas dan tidak terdefinisi, lebih mendasar dari air. Ia juga memperkenalkan gagasan evolusi awal dengan menyatakan bahwa manusia berasal dari makhluk hidup yang sederhana. Contoh, Anaximandros menyatakan bahwa asal-usul segala sesuatu berasal dari sesuatu yang tidak terdefinisi, bukan air, udara, atau benda konkret. Apeiron dianggap sebagai zat tanpa batas yang mengatur keseimbangan dalam alam semesta. Misalnya, malam menggantikan siang, panas menggantikan dingin. Semua ini berasal dari harmoni Apeiron. Dan yang ketiga yaitu Anaximenes. Udara adalah sumber segala sesuatu karena bisa memadat menjadi benda padat atau mengembang menjadi api. Ia menekankan pentingnya perubahan melalui proses kondensasi dan penguapan. Contoh, udara dianggap elemen dasar karena bisa berubah melalui proses. Jika udara dipadatkan, ia menjadi air, kemudian menjadi tanah. Jika diperluas atau direnggangkan, udara menjadi api. Contoh dalam kehidupan, manusia hidup dengan bernapas. Udara adalah sumber kehidupan. Yang keempat yaitu Heraklitos. Segala sesuatu terus berubah. Konsep Pantarei, semuanya mengalir. Menurutnya, konflik dan perubahan adalah sifat dasar alam. Contoh, Heraklitos percaya bahwa segala sesuatu selalu berubah, seperti api yang terus berkobar dan berubah bentuk. Contohnya sungai, kamu tidak bisa masuk ke sungai yang sama 2 kali. Air sungai terus mengalir sehingga sungai selalu berubah. Perubahan terjadi karena adanya pertentangan. Misalnya, siang dan malam saling menggantikan. Yang kelima yaitu Parmenides. Realitas adalah tetap dan tidak berubah. Ia berpendapat bahwa perubahan adalah ilusi, dan apa yang ada selalu ada. Pemikirannya menentang gagasan Heraklitos. Contoh, Parmenides berpendapat bahwa perubahan hanyalah ilusi. Misalnya, pohon yang tumbuh dari biji tampak berubah, tetapi menurutnya, inti keberadaan pohon itu tetap ada sejak awal. Realitas sejati adalah tetap dan tidak bergerak. Apa yang ada tidak dapat menjadi tidak ada. Yang ketujuh yaitu Pythagoras. Menurutnya, semua benda dan fenomena dapat dijelaskan melalui hubungan matematika. Ia juga memperkenalkan gagasan bahwa jiwa manusia bersifat abadi dan bereinkarnasi. Contoh, Pythagoras menunjukkan bahwa harmoni musik berasal dari rasio angka sederhana. Panjang senar yang dibagi 2 menghasilkan nada dengan oktav lebih tinggi. Segitiga Pythagoras. Hubungan antara sisi segitiga siku-siku dapat dijelaskan melalui rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Semua fenomena alam seperti gerakan planet dapat dijelaskan melalui hubungan matematis. Dan yang terakhir yaitu Gorgias. Ia berpendapat bahwa tidak ada yang benar-benar ada. Jika sesuatu ada, manusia tidak dapat mengetahuinya. Jika manusia mengetahuinya, mereka tidak dapat
mengkomunikasikannya. Gorgias adalah seorang sofis yang berfokus pada retorika dan skeptisme ekstrim. Contoh, pernyataan Gorgias yang dikenal, debat yang menang bukan karena argumennya yang benar, tetapi karena cara penyampaiannya menarik dan logis. Kesimpulannya, pemikiran para filsuf pra-Sokrates ini menggambarkan upaya manusia awal untuk memahami alam dan realitas secara rasional. Ide-ide mereka menjadi dasar bagi perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan, dan cara berpikir manusia hingga hari ini. Baik, materi yang selanjutnya yaitu filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Materi ini menyatakan bahwa pada fase awal perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu dan filsafat tidak terpisah. Artinya, ilmu pengetahuan pada awalnya muncul sebagai bagian dari filsafat atau merupakan bagian dari usaha filsuf dalam memahami dunia dan kehidupan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai maksud materi tersebut. Yang pertama, hubungan antara ilmu dan filsafat di awal perkembangan. Pada zaman Yunani kuno dan awal peradaban, filsafat mencangkup segala usaha untuk memahami dunia, termasuk fenomena alam, kehidupan, etika, dan eksistensi manusia. Ilmu pengetahuan pada waktu itu belum terpisah sebagai disiplin tersendiri, melainkan menjadi bagian dari filsafat. Yang kedua adalah filsafat sebagai dasar ilmu pengetahuan. Pada awalnya, filsafat mencangkup berbagai bidang termasuk fisika, matematika, psikologi, dan astronomi. Filsafat mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang asal-usul alam, kehidupan, dan eksistensi. Dalam prosesnya, pengetahuan yang lebih terorganisir, sistematis, dan berbasis bukti mulai berkembang, yang akhirnya menjadi ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu proses pemisahan ilmu dan filsafat. Seiring berjalannya waktu, dengan kemajuan dalam metode ilmiah dan penemuan-penemuan baru, ilmu pengetahuan mulai berkembang menjadi disiplin yang lebih terfokus dan terpisah dari filsafat. Ilmu pengetahuan mulai mendasarkan pada eksperimen dan observasi, sementara filsafat tetap berfokus pada pemikiran abstrak dan teori-teori besar tentang keberadaan etika dan pengetahuan. Namun, meskipun telah terpisah, filsafat tetap memainkan peran penting dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang tujuan, nilai, dan arti dari pengetahuan yang diperoleh melalui ilmu. Yang keempat adalah pentingnya filsafat dalam ilmu pengetahuan. Meski sekarang ilmu pengetahuan dan filsafat sering dianggap sebagai disiplin yang terpisah, filsafat tetap relevan untuk membimbing metodologi ilmiah, etika ilmiah, dan untuk membantu memahami konsep-konsep dasar yang mendasari teori ilmiah. Misalnya pertanyaan tentang apa itu kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu secara objektif adalah bagian dari ranah filsafat. Kesimpulannya, pada fase awal perkembangan, ilmu pengetahuan merupakan bagian dari filsafat dan ilmu terlahir atau berkembang dari filsafat. Oleh karena itu, pada awalnya ilmu dan filsafat merupakan salah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan filsafat sebagai dasar dari pengembangan pengetahuan ilmiah, pemisahan antara ilmu dan filsafat baru terjadi setelah ilmu pengetahuan mulai berkembang lebih sistematis, berbasis eksperimen, dan lebih terfokus pada kajian-kajian khusus, sementara filsafat tetap mempertanyakan isu-isu yang lebih luas dan fundamental. Perkembangan ilmu di Barat dimulai dari Renaissance. Pada Renaissance, sekitar abad ke-14
sampai ke-17, manusia barat mulai berpikir secara lebih rasional dan kritis, melepaskan diri dari otoritas gereja yang sebelumnya sangat membatasi kebebasan berpikir, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan filsafat. Ada beberapa ilmuwan barat yang terkenal, termasuk Nikolaus Kopernikus. Dia menemukan bahwa bumi berputar pada porosnya dan mengemukakan teori heliosentris bahwa matahari adalah pusat alam semesta, yang bertentangan dengan teori geosentris Ptolemeus dan menganggap bumi sebagai pusat alam semesta. Ilmuwan selanjutnya yaitu Isaac Newton, penemu teori gravitasi, dan kontribusinya dalam optika dengan menjelaskan bagaimana cahaya masuk ke matahari melalui lensa. Proses ini menggambarkan bagaimana ilmu berkembang, mulai dari filsafat yang lebih spekulatif ke ilmu pengetahuan yang berbasis eksperimen dan logika, baik di dunia Islam maupun dunia Barat. Berikutnya adalah materi yang kelima, yaitu mengenal filsafat klasik. Filsafat klasik merujuk pada pemikiran filsafat yang berkembang pada zaman Yunani kuno, khususnya antara abad ke-6 hingga ke-4 sampai dengan Masehi. Filsafat ini berfokus pada pencarian kebenaran, hakikat manusia dan keberadaan dunia ini dengan menggunakan akal dan rasio. Pemikiran dalam filsafat klasik menggali dasar-dasar kehidupan manusia dan alam semesta, serta memberikan fondasi bagi berbagai cabang ilmu pengetahuan, etika, politik, dan logika yang berkembang hingga kini. Berikut penjelasan mengenai filsafat klasik dan pokok-pokok pemikiran Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama yaitu Sokrates. Sokrates lahir di Athena sekitar tahun 470 Masehi. Sokrates adalah salah satu tokoh paling penting dalam filsafat Yunani dan sering disebut sebagai bapak filsafat barat. Pemikiran Sokrates tidak banyak tertulis karena ia tidak meninggalkan karya tertulis, tetapi lebih dikenal melalui catatan-catatan dari muridnya, terutama Plato. Pokok-pokok pemikiran Sokrates mempunyai beberapa tahap. Yang pertama, pengetahuan sebagai pengakuan terhadap ketidaktahuan. Sokrates terkenal dengan ungkapan, "Aku hanya tahu bahwa aku tidak tahu." Baginya, pengetahuan sejati dimulai dari kesadaran bahwa kita tidak tahu segalanya. Dia menekankan pentingnya pertanyaan dan dialog dalam mencari kebenaran. Tahapan yang kedua yaitu metode dialektika. Sokrates mengembangkan metode dialektika yang dikenal sebagai Socratic Method, yaitu cara bertanya yang bertujuan untuk memperjelas konsep dan keyakinan. Dalam metode ini, Sokrates akan menantang pemikiran lawan bicaranya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada kesadaran akan ketidaktahuan mereka, sehingga mereka bisa mencari jawaban yang lebih baik dan lebih benar. Yang ketiga yaitu etika dan moralitas. Menurut Sokrates, kebaikan adalah hal yang harus dicapai oleh manusia melalui pemahaman yang mendalam tentang diri dan moralitas. Dia berpendapat bahwa orang yang melakukan kejahatan sebenarnya melakukannya dengan ketidaktahuan tentang kebaikan. Yang keempat yaitu tujuan hidup. Sokrates juga berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan yang diperoleh melalui pengetahuan diri dan kehidupan yang beretika. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Plato. Plato lahir pada tahun 427 sampai dengan Masehi di Athena. Plato adalah seorang murid Sokrates. Dia adalah salah satu filosofis terbesar dalam sejarah.
Ia mendirikan akademi sekolah filsafat pertama di dunia barat dan menulis berbagai karya penting terutama dalam bentuk dialog. Pokok-pokok pemikiran Plato. Yang pertama, teori ide atau bentuk. Salah satu teori yang paling terkenal dari Plato adalah teori ide atau bentuk. Menurut Plato, dunia yang kita lihat di sekitar tidak hanyalah bayangan dari dunia ideal atau abstrak. Di dunia ini, segala sesuatu memiliki bentuk atau esensi yang sempurna di dunia ide. Misalnya, segala objek di dunia fisik adalah bentuk yang tidak sempurna dari keindahan atau kebenaran yang sempurna di dunia ide. Yang kedua yaitu pemisahan dunia fisik dan dunia ide. Plato membedakan dunia fisik yang bisa dilihat dan dirasakan dengan dunia ide yang hanya bisa dipahami dengan akal. Dunia ide dianggap sebagai dunia yang lebih tinggi dan lebih nyata daripada dunia fisik. Yang ketiga yaitu teori jiwa. Plato percaya bahwa jiwa manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akal, keinginan, dan kemarahan. Jiwa yang sehat adalah yang mampu mengendalikan bagian-bagian ini dengan akal, sehingga bisa hidup secara adil dan seimbang. Yang terakhir yaitu Republik Ideal. Dalam karyanya Republik, Plato mengemukakan visi tentang negara yang ideal di mana keadilan terjadi ketika setiap orang melakukan peranan dengan baik, sesuai mana keadilan terjadi ketika setiap orang melakukan peranannya dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Ia membagi masyarakat menjadi 3 kelas, yaitu filosof sebagai pemimpin, tentara sebagai pelindung, dan petani atau pekerja sebagai penghasil. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira, sebuah kota kecil di Makedonia. Aristoteles adalah murid Plato. Dia adalah salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah. Berbeda dengan Plato, Aristoteles lebih memfokuskan diri pada pengamatan empiris dan logika untuk memahami dunia. Pokok-pokok pemikiran Aristoteles. Yang pertama yaitu metafisika dan substansi. Aristoteles berpendapat bahwa dunia ini tidak terpisah antara bentuk dan materi seperti yang dikemukakan oleh Plato. Bagi Aristoteles, segala sesuatu memiliki substansi yang terdiri dari materi dan bentuk. Materi adalah elemen dasar yang menjadi fondasi dari segala benda, sedangkan bentuk adalah esensi atau karakteristik yang memberikan identitas pada benda tersebut. Yang kedua yaitu teori empiris dan logika. Aristoteles lebih menekankan pentingnya pengamatan langsung dan pengumpulan data dalam memahami dunia. Ia juga mengembangkan logika formal yang dikenal dengan logis untuk membantu dalam penalaran dan argumentasi yang sistematis. Yang ketiga yaitu etika dan tujuan hidup. Aristoteles mengembangkan konsep etika kebajikan, di mana kebahagiaan dicapai dengan hidup secara seimbang dan mengembangkan kebajikan seperti keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Aristoteles percaya bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai potensi tertingginya melalui pengembangan kebajikan ini. Dan yang keempat yaitu politik. Dalam bidang politik, Aristoteles melihat berbagai bentuk pemerintahan dan menganggap pemerintahan yang terbaik adalah yang dipimpin oleh orang bijak, yang bisa mencapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua rakyat.
Secara keseluruhan, pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles sangat memengaruhi perkembangan filsafat Barat dan juga memberikan landasan bagi banyak cabang ilmu pengetahuan modern. Mereka memusatkan perhatian pada pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang keberadaan, pengetahuan, etika, dan politik yang masih relevan hingga saat ini. Materi yang selanjutnya yaitu mengenal filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan berbagai persoalan terkait dengan keberadaan, pengetahuan, etika, logika, politik, dan agama berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Filsafat Islam berusaha mencari jawaban yang rasional dan logis terhadap pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan manusia, Tuhan, alam semesta, dan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Filsafat Islam muncul sebagai respon terhadap tantangan-tantangan intelektual yang dihadapi oleh umat manusia, baik dari luar maupun dari tradisi Islam itu sendiri. Filsafat Islam menggabungkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis dengan pemikiran filsafat Yunani, Persia, dan India yang diintegrasikan dengan keyakinan Islam untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan universal mengenai hakikat realitas. Ada beberapa objek filsafat dalam filsafat Islam. Yang pertama, Tuhan, alam semesta, manusia, pengetahuan, etika dan moralitas, serta logika. Yang pertama yaitu Tuhan. Filsafat Islam mengkaji sifat-sifat Tuhan, keberadaannya, dan bagaimana Tuhan berhubungan dengan dunia ini. Ini mencangkup pembahasan tentang tauhid atau keesaan Tuhan dan sifat-sifat Tuhan yang tidak terbatas, seperti Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Adil. Yang kedua yaitu alam semesta. Filsafat Islam membahas asal-usul dan struktur alam semesta, serta hubungan antara alam fisik dengan dunia spiritual. Ini mencangkup pemikiran tentang penciptaan, struktur kosmos, dan hukum-hukum alam. Dan yang ketiga yaitu manusia. Filsafat Islam juga membahas tentang hakikat manusia, tujuan hidup, dan peran manusia di dunia. Ini termasuk pembahasan tentang jiwa, akal, dan perilaku moral manusia. Yang keempat yaitu pengetahuan. Filsafat Islam mengkaji konsep tentang pengetahuan dan kebenaran. Apa itu pengetahuan yang sah? Bagaimana pengetahuan bisa diperoleh? Bagaimana hubungan antara akal dan wahyu dalam memperoleh kebenaran? Yang kelima yaitu etika dan moralitas. Salah satu fokus penting dalam filsafat Islam adalah kajian tentang moralitas, tanggung jawab etis, dan perbuatan baik yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Ini juga mencangkup pertanyaan tentang keadilan, kebajikan, kehidupan yang ideal menurut Islam. Yang keenam yaitu logika. Filsafat Islam juga mengembangkan logika sebagai alat untuk menyusun argumen yang menemukan kebenaran. Dengan mengadaptasi logika Yunani terutama Aristoteles dan mengembangkannya dalam konteks keagamaan dan ilmiah. Pemikiran para filsuf muslim tentang penciptaan alam seringkali berkaitan erat dengan keyakinan tentang keberadaan Tuhan dan proses penciptaan dunia ini. Berikut beberapa pandangan filsuf muslim mengenai penciptaan alam. Yang pertama yaitu Al-Farabi. Al-Farabi dijuluki guru kedua setelah Aristoteles karena pengaruhnya dalam filsafat. Al-Farabi menganggap bahwa Tuhan adalah sebab pertama dan sumber dari segala sesuatu. Alam ini
diciptakan melalui emanasi dari Tuhan, yaitu melalui suatu proses di mana sifat-sifat Tuhan menyebar atau menurunkan keberadaan-keberadaan lain. Menurut Al-Farabi, alam ini memiliki struktur hierarkis yang disusun dalam cara yang rasional dan sistematis. Yang kedua yaitu Ibnu Sina. Dia adalah pelopor dalam kedokteran dan banyak memengaruhi dunia barat. Ibnu Sina berpendapat bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan melalui suatu proses yang rasional. Baginya, penciptaan alam merupakan hasil dari sebab-sebab yang berhubungan satu sama lain. Tuhan sebagai penyebab pertama menyebabkan perubahan dalam alam melalui mekanisme rasional yang dapat dipahami dengan akal. Yang ketiga yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa penciptaan alam adalah hasil dari kehendak Tuhan yang mutlak. Ia menekankan bahwa meskipun akal manusia dapat memahami beberapa aspek alam, pada akhirnya penciptaan dan keberlanjutan alam semesta adalah kehendak Tuhan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui alasan rasional. Al-Ghazali mendukung pandangan bahwa keajaiban-keajaiban alam merupakan bukti dari kekuasaan Tuhan. Yang terakhir yaitu Ibnu Rushd. Dia adalah pendukung filsafat Aristoteles dan dikenal sebagai komentatornya. Ibnu Rushd berfokus pada rasionalitas penciptaan alam, memandang bahwa Tuhan sebagai penyebab pertama yang menyebabkan segala sesuatu terjadi melalui proses alami. Ibnu Rushd juga banyak dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles dan berpendapat bahwa alam semesta tidak diciptakan dalam satu waktu, tetapi merupakan proses yang terus berlangsung sepanjang waktu. Jadi, secara keseluruhan, filsafat Islam tidak hanya melibatkan diskusi teoretis tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia, tetapi juga berupaya mengintegrasikan akal dengan wahyu dalam memahami beberapa yang lebih tinggi. Pemikiran para filsuf Muslim seringkali mengarah pada pencarian keselarasan antara agama dan rasionalitas yang bertujuan untuk menjelaskan realitas secara menyeluruh dan memberikan petunjuk bagi kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Nah, selesai sudah pembahasan saya mengenai filsafat umum. Semoga kalian paham dengan yang saya bahas tadi ya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.